skeptis lawak dengan hal-hal berbau ramalan, indra keenam dan sejenisnya. Nah karena skeptis inilah wak yang kemudian membuat Kak Revi ini susah percaya ada orang yang menerima kelebihan seperti itu di dunia nyata. Jadi waktu si Alim ini bercerita gitu kan, Kak Revi ini cuma oh ya dia cuma mengiyakan aja dengan acuh tak acuh wak. Nah sampai pada saat obrolan ini berkembang nih wak ya, dan Alim menyampaikan suatu informasi yang bagi Kak Revi tidak mungkin diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri. Alim memang pada saat itu agak berhati-hati nih waktu mengatakan ini. Apa kata Alim? Bu, ibu tidak semestinya berlama-lama di kamar mandi. Yang melihat ibu begitu bukan hanya satu, banyak bu, kata si Alim. Tadi saat mendengarkan ini Kak Revi tuh sempat tercekat, terdiam gitu. Karena kata begitu tuh yang diucapkan sama si Alim kan tentu memiliki banyak arti. Tetapi tak kenapa Kak Revi langsung mengingat akan kebiasaannya beberapa minggu terakhir itu. Nah saat itu Kak Revi ini memang punya kebiasaan yang kalau diingat sekarang kok agak aneh ya. Misalnya Kak Revi ini suka ini maaf ya ngomongnya ya, suka tanpa busana gitu di depan kaca kamar mandi, kayak mengagumi dirinya sendiri berjam-jam, sampai berendam di bathtub pun berlama-lama sampai pernah ketiduran tuh di dalam bathtub itu. Entah kenapa Kak Revi pada saat itu ada rasa nikmat pada saat melakukannya. Ada kalian juga kayak gitu nggak? Kak Revi ngerasa kayak ketagihan gitu loh. Nah hal itu bahkan terus berulang setiap harinya. Nah Alim setelah ngobrol itu dia nunduk dia kan, pelan-pelan dia kembali bilang, percayalah mereka bukan orang baik bu. Kak Revi masih terdiam karena syok ya kan, antara malu sama terkejut. Anak ini tahu. Alim pun ngelihat Kak Revi ini dengan tatapan iba. Mau nggak mau Kak Revi ini berpaling mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Tensin lah, tiba-tiba kayak gitu krik-krik. Oke. Malu lah jadi Kak Revi kan. Tetapi sebagai respon, ucapan Alim yang berikutnya inilah yang sudah cukup membuat bungkam Kak Revi. Alim berkata, Ibu, saya yakin ibu sedang merasakan lembab di tengkuk kan sekarang, atau berat di pundak kiri dan juga berat di kaki kanan. Tiba-tiba setelah mendengarkan ucapannya si Alim ini, langsung berderinding semua bulu kuduk Mbak Revi. Situasi mencekam tiba-tiba dia langsung rasakan, karena yang Alim sampaikan adalah kenyataan yang benar-benar dia rasakan pada saat itu. Bagaimana bisa dia tahu? Kak Revi ini skeptis sekali kan Gak usah percaya, dia dengar orang yang kayak gitu aja malas dia. Di situ dia kok tahu si Alim ini? Nah belum sempat Kak Revi jawab tuh ya, jemputan Alim datang. Alim bergeming rusuh dia mengeluarkan buku dari ranselnya langsung tuh dia buka bagian pertengahan, sudah sobek ya kan seperti biasa. Kembali dia rogoh lagi tasnya, diambil pulpen. Dia tulis dengan cepat, tulis. Dirobek ya kan kertas itu. Tadi udah dirobek ya? Udah kan? Dengan cekatan, dia langsung masukkan lagi semua pulpen buku yang ke dalam tas. Terus dia buru-buru pergi, meninggalkan kertas yang udah dia tulis di atas meja. Itu nggak dikasih ke Bu Revi, dia taruh aja di situ. Nah Kak Revi pun ya, kemudian ikut ngantarin Alim ke depan. Berbahasa basi bentar lah kan dengan si penjemput yang ternyata ayahnya Alim. Dah selesai, Alim balik sama bapaknya, masuk lagi ke dalam ruangan. Masih terkejut, syok ini Kak Revi dan kalian tahu yang dilakukan selanjutnya apa? Betul, Kak Revi pergi ke atas meja itu, diambil ya kertas yang ditinggalkan Alim di atas meja. Waktu itu dia agak memang ragu untuk ngebukanya tapi penasaran lah. Akhirnya Kak Revi memutuskan untuk ya udahlah, apalagi ya kan. Nah kalian tahu apa isinya? Kurang lebih tulisannya kayak gini ya yang dikasih tahu sama Kak Revi. Yang hitam berlendir menjilat tengah, yang kurus mata satu bertengger di pundak, yang lukanya busuk melingkar di kaki. Ikut 3 setan itu di badan Kak Revi. Kak Revi pada saat itu langsung black out merinding aku sampai kaki, kebayang mata satu juntai, black out pingsan, gak ada lagi dia ingat setelahnya Pada saat siuman Kak Revi tuh udah di sofa lobi resepsionis. 2 kawan yang lagi lembur tadi tuh cilok. 2 kawan yang lembur tadi tuh lagi warawiri. Ada yang nelpon, ada yang menuju kotak P3K. Karena ternyata mereka menemukan Kak Revi udah tergeletak di ruangan kelasnya. Iyalah black out pingsan dah. Padahal cuma nengok tulisan doang. Lagi nengok langsung. Nah singkat cerita mereka panik dan langsung melakukan pertolongan pertama dengan mobil perusahaannya Kak Revi kan. Dan dengan mobil perusahaan Kak Revi langsunglah diantar balik. Nah karena badan Kak Revi panas pada saat itu satu dari senior di mesnya tinggal untuk menemani Kak Revi kan. Nah Kak Revi pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Terus kalian tahu, seniornya mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan peristiwa aneh, Rev. Kamar mes yang kamu tempatin itu selalu berakhir dengan cerita seram. Yang mengisinya pasti selalu berganti-ganti. Tapi ceritanya selalu sama, yaitu cerita tentang diganggu makhluk tak kasat mata di kamar mandi. Bahkan ada loh Rev yang sempat mengalami muntah-muntah kayak orang hamil, sampai badannya kurus
kering kali sekarang. Nah senior Kak Revi ini juga sempat merasa tenang Wak, karena Kak Revi itu udah 3 bulan di kamar itu dan tidak memiliki keluhan. Aku pikir udah baik-baik aja Rev, karena tumben loh ada yang bisa bertahan 3 bulan loh, dan kamu gak pernah ngeluh, baru inilah kamu ngeluh. Ya karena seniornya mikir ya gangguan sudah selesai, ternyata beliau salah. Nah dari situ Kak Revi pun langsung mengajukan pindah kamar Wak kepada kepala cabang di sana, dan dia mulai aktif beribadah. Dan alhamdulillah tubuh Kak Revi kembali fit dan kebiasaan aneh berlama-lama di kamar mandi itu hilang. Nah kamar yang bermasalah ini atau kamarnya Kak Revi itu sekarang udah dijadikan gudang bersama. Nah itulah kalian ya, memang betul aku sering kali dengar jangan lama-lama di kamar mandi. Kadang setan-setan tuh coy dinikmatin ya Wak badan kita, katanya kayak gitu. Bisa-bisanya ya udah.